warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada adik sekalian yang udah mau hadir dalam penyuluhan kita hari ini, di mana agenda penyuluhan kita hari ini yaitu membahas tentang literasi hukum dan anti korupsi dan mata kuliah PBAK. Ada yang tahu PBAK apa? Belum belajar ya? Belum. PBAK itu Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Jadi kita di sini bakal bahas lebih detail tentang anti korupsi, tapi yang berhubungan sama literasi hukum. Nah, sebelumnya perkenalkan kakak Anja Febiola dari kelas Sarjana Terapan Keperawatan kelas 2B. Oke, sebelum kita masuk, kita kenali dulu nih apa itu korupsi. Seperti yang gini dulu deh, kalau kalian dengar korupsi, di pikiran kalian tuh apa? Penggelapan dana. Oke, apa lagi? Ngambil uang orang lain. Oh boleh, oke. Karena menurut pengertiannya seperti yang kalian udah lihat di sini, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang diberikan kepada individu atau pejabat publik untuk kepentingan pribadinya sendiri. Yang seringkali kita tahu itu kayak suap, penggelapan dana, ngambil uang orang lain atau hak orang lain gitu kan, atau nepotisme. Nah, selanjutnya literasi hukum. Apa sih literasi hukum? Kalau literasi artinya baca dan hukum. Nah, itu merupakan kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Bukan hanya membaca aja, tapi mencakup tentang pengetahuan dan hak kewajiban yang diatur oleh hukum, kemampuan dalam memahami hukum, serta keterampilan untuk mencari dan menggunakan informasi hukum yang relevan. Lalu di sini juga literasi hukum itu merujuk pada pemahaman dan kemampuan individu atau masyarakat untuk mengenali dan memahami serta menerapkan prinsip hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan korupsi. Selanjutnya apa sih kaitan, kenapa sih literasi hukum itu butuh dalam anti korupsi? Nah, dia tuh punya kaitan yang lumayan karena saling mempengaruhi, menciptakan dinamika dalam membentuk masyarakat yang lebih adil, transparan. Karena kalau kita sendiri belum tahu apa itu korupsi, hukum-hukum tentang korupsi, kita kan nggak tahu gimana cara kita mau melaporkan ke pihak yang berwenang. Jadi disinilah kaitannya dari literasi hukum sama korupsi. Oke, selanjutnya. Nah, gimana sih cara kita melatih literasi hukum ini tadi? Yang pertama, kita bisa dengan membaca dan mempelajari hukum. Ini kan kita kan punya perpus nih. Nah, di situ ada kok yang mendukung buku tentang korupsi. Kita bisa belajar dan membaca di sana. Lalu ada mengikuti pelatihan dan seminar. Kayak yang lagi kalian ikuti sekarang nih. Nah, ini merupakan salah satu bentuk cara melatih literasi hukum agar kita lebih mengerti tentang korupsi tersebut. Lalu selanjutnya ada diskusi dengan teman atau keluarga. Kalau kayak kalian kan di kelas gitu lagi nunggu dosen belum masuk gitu kan, ya berbincang aja dikit tentang hukum, tentang korupsi kayak di kelas temen nyontek gitu atau gimana gitu kan yang ngambil hak teman, kita bisa diskusi sama teman-teman. Kalau di rumah kita bisa sama keluarga, lagi free time kan, kita bisa ngomong-ngomong sama keluarga kita gitu. Selanjutnya menggunakan media sosial. Sekarang pasti punya akun medsos semua kan. Nah, di situ kita juga bisa mengakses hukum-hukum yang udah ada di undang-undang. Kita bisa melihat dengan leluasa tanpa susah. Yang penting ada maunya. Oke? Dan yang terakhir, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengingat dan memahami hak dan kewajiban kita dalam hukum sebagai situasi seperti berurusan dengan pihak berwenang dalam pekerjaan atau transaksi sehari-hari, mengamati, menganalisis bagaimana hukum itu diterapkan dalam lingkungan kita, seperti di tempat kerja, di rumah, dan di kampus. Oke,
mungkin itu aja yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat sama kalian, bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari, di kampus, dan di keluarga tadi. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kakak harap kalian bisa mengerti. Kakak mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kakak. Kakak ucapkan terima kasih sekali lagi. Kakak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi